Kehadiran pemain asing di persepakbolaan Indonesia tak dipungkiri menjadi magnet tersendiri buat penikmatnya. Klub-klub Liga Indonesia tetap menjadikan legion asing sebagai aset dalam mengarungi kerasnya roda kompetisi. Sejak era 90-an, deretan pemain asing terkenal menghiasi klub-klub di Indonesia. Mulai dari era Luciano Leandro, Julio Lopez, hingga saat ini Marco Simic. Lantas, bagaimana nasib para pemain asing pasca tak lagi bermain di Liga Indonesia? Apa yang mereka kerjakan pasca pensiun? Apakah mereka banting setir ke profesi lain? Hai YouTube, kembali lagi di channel Parkir Bus. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Ini dia deretan mantan pemain asing di Liga Indonesia dan nasibnya saat ini part 3. Yuk simak ulasan kami berikut ini ya. Roman Camelo. Nama Roman Camelo menjadi salah satu pemain asing Eropa yang sukses menorehkan prestasi di kompetisi sepak bola Indonesia. Penyerang asal Slovakia itu menjadi bagian dari skuad Arema saat menjuarai Indonesia Super League ISL musim 2009-2010. Roman Camelo datang ke Indonesia pada musim 2009 dan langsung membela Singoedan yang kala itu masih bernama Arema Malang. Di musim perdananya, ia langsung mempersembahkan trofi ISL untuk Aremania. Sepanjang karirnya membela Arema, ia mencetak 75 gol dari 145 laga. Kabar terkininya, Camelo nampaknya sudah pensiun dari sepak bola profesional. Saat ini, dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Baihaki Kaizan. Pemain asal Singapura ini bermain di Liga Indonesia dengan memperkuat Persija Jakarta di musim 2009-2010. Lalu hijrah ke Persib Bandung di musim setelahnya. Dia juga sempat membela tim Medan Shift di Liga Primer Indonesia. Hengkang dari Liga Indonesia, Baihaki kemudian melanjutkan karirnya di liga-liga tetangga. Mulai dari klub asal negaranya, Singapura, Malaysia, hingga Thailand. Kabar terbarunya, Baihaki kini menjadi bagian dari klub raksasa asal Singapura, Tampines Rovers. Dia diketahui menandatangani kontrak selama 18 bulan ke depan sejak bulan Juni ini. Mijo Dadik. Pemain asal Kroasia yang berposisi sebagai bek ini memulai karirnya di Persiba Balikpapan. Dia juga sempat memperkuat Delta Sidoarjo dan Pelita Bandung Raya. Kabar terbarunya, Dadik kini melanjutkan karirnya di kompetisi negaranya Kroasia. Dia tercatat masih memperkuat klub bernama Opatija sejak 2017 lalu. Gustavo Cena. Gustavo Cena merupakan pemain asing yang sempat membela sejumlah klub Liga Indonesia. Selain Persebaya Surabaya, ia juga pernah memperkuat Persija Jakarta, PSMS Medan, Delta Sidoarjo, PSIS Semarang, dan Gresik United. Pada tahun 2015, Cena memilih gantung sepatu. Dia kemudian kembali ke negaranya untuk melanjutkan karirnya sebagai seorang juru taktik dan tengah mengejar lisensi pelatih. Saat ini Gustavo Cena tengah menangani salah satu klub junior U20 di Jakarta. Meskipun masih klub junior, dirinya bertekad untuk ulet menggeluti karir sebagai pelatih sepak bola. Christian Bekamenga. Pemain asal Kamerun ini berkarir di Liga Indonesia dan memperkuat Persib Bandung di musim 2007-2008. Di sana Bekamenga bahkan menjadi andalan dan menorehkan 17 gol dari 20 kali penampilannya. Pasca meninggalkan Persib dan kompetisi Liga Indonesia,
Beckham kemudian aktif bermain di luar. Dia bahkan sempat berlabuh ke Liga Perancis dengan memperkuat FC Nantes. Promosi ke Liga Super Turki. Jibril Coulibaly. Pemain berkebangsaan Mali ini memulai karirnya di Indonesia dengan bergabung ke Barito Putra pada tahun 2013. Bersama Laskar Antasari, Coulibaly tampil cemerlang dengan melesakkan 21 gol dari 29 kali penampilannya. Setahun setelahnya, Coulibaly kemudian bergabung ke Persib Bandung. Dia juga menjadi bagian Maung Bandung saat menjuarai ESL 2014 lalu. Sekalipun perannya tidak maksimal, namun berhasil menyumbangkan 12 gol dari 19 pertandingan. Sempat bergabung ke Persija Jakarta di tahun 2016, namun singkat, namun kembali lagi ke negaranya dan memperkuat klub TO de Bamako di tahun 2017. Saat ini, Coulibaly menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. James Cocolomel. Pemain asal Liberia ini memulai karirnya di Indonesia pada tahun 2007 bersama PSMS Medan. Di musim pertamanya, namanya pun langsung melambung dan menjadi perhatian publik. Cocolomel sendiri sempat memperkuat berbagai tim di tanah air selain PSMS Medan, mulai dari Gresik United, Delta Sidoarjo, Barito Putra, Persija Jakarta, Semen Padang hingga terakhir Persipura Jayapura. Kabar terkininya, Cocolomel masih menetap dan menyambung hidup di Indonesia. Namun sayang, bukan sebagai pemain profesional, hal ini nampak membuat hidupnya sedikit susah. Dari beberapa unggahan netizen, Cocolomel aktif di turnamen antar kampung alias Tarkam. Kenji Adachihara. Pemain asal Matahari Terbit ini mengawali karirnya di Indonesia dengan bergabung ke Bontang FC pada tahun 2009 sampai 2011. Selanjutnya, dia hijrah ke Persiba Balikpapan, Persib Bandung, dan Persita Tangerang. Pada 2016, Kenji kemudian memperkuat PSS Sleman. Di tahun yang sama, dia juga sempat mengikuti seleksi pemain untuk bergabung ke Persija Jakarta, namun tidak lolos. Kabar terbarunya, Kenji nyatanya masih menetap di Indonesia dan fokus melatih pemain usia muda. Selain itu, dia bersama orang Jepang di Indonesia juga masih aktif bermain sepak bola dengan tim Jakarta Japan Club. Sebagai kerja sebagai pelatih untuk anak-anak kecil. Oke. Umurnya 3 tahun sampai 12 tahun. Oke. Sedang anaknya bisa belajar dari Kenji. Emmanuel Kenmokne. Pemilik nama lengkap Emmanuel Paco Kenmokne ini memulai debutnya di Liga Indonesia dengan bergabung bersama Persija Jakarta di musim 2013. Paco dikenal sebagai penyelamat Macan Kemayoran dari ancaman degradasi. Sayangnya, Paco hengkang ke Persebaya yang kini menjadi Bayangkara. Namun ketajaman Paco tidak luntur dan malah menjadi top skor dengan sumbangan 25 gol dari 25 kali penampilannya. Sempat pergi ke Liga Malaysia dengan memperkuat Kelantang FA, Paco kemudian kembali ke Persija Jakarta di musim 2016. Namun ketajamannya sudah luntur karena usianya yang tidak muda lagi. Lantas, bagaimana kabarnya kini? Diketahui Paco saat ini menekuni dunia kepelatihan. Dia tercatat sebagai asisten pelatih di Belgia dengan klub RGN Temins. Jika di rumahnya, dia juga kerap melakukan pekerjaan rumah tangga loh. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Wikipedia, Goal.com, Indesport.com, Tribunnews.com, dan Football5star.com. Itulah tadi deretan mantan pemain asing di Liga Indonesia dan nasibnya saat ini bagian ketiga. Jika masih ada mantan pemain yang ingin kamu ketahui kabar terbarunya, silahkan isi di kolom komentar ya.
Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.